Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat duha, selamat malam, selamat bahagia untuk penonton channel Santriwan Jolali di 5 Benua. Saya mau sholat asar ini, cuman nunggu dulu ada 20 menit untuk rekaman ya. Kita manfaatkan. Saya mau bicara tentang Habib Rizik ya, part ketiga. Ngomong apa ya, pokoknya kita bandingin dengan tokoh-tokoh yang lain ya, supaya apa ya, terbuka wawasan dalam perjuangan itu perlu ya. Perlu ini mengenal jejak-jejak perjuangan tokoh-tokoh masa lalu. Kita menikmati Indonesia merdeka sekarang itu bukan putih semua menurut saya, bukan karya kita, karya orang-orang terdahulu ya. Jadi kita perlu berterima kasih ya, tasyakur bin nimah ya, terhadap perjuangan orang-orang yang dahulu. Kalau nggak ada jasa orang-orang dahulu, kita nggak bisa hidup sekarang ini dengan merdeka secara politik ya, meskipun nggak merdeka secara ekonomi. Ya, kalau merdeka secara ekonomi ya aku nggak jualan donat tuh. Iya nggak, sejahtera mestinya 75 tahun ya. Nah, Habib Rizik itu dalam melihat kiprah ya, dakwah Habib Rizik dengan up and down-nya itu di dalam perjuangan dakwahnya sejak tahun 98, ketika dia membangun satu ormas yang dahsyat, yaitu Front Pembela Islam, itu harus diletakkan ya dalam konteks sejarah ya. Bahasanya keren ya. Iya, pekerjaan dakwah itu kan pekerjaan sambung menyambung antar generasi ya. Tidak mungkin ya pekerjaan dakwah itu atau masalah bangsa ini selesai di tangan seorang tokoh Islam, betapapun besarnya tokoh Islam itu. Ketika Buya Hamka meninggal atau Pak Nasir meninggal, katakan begitu ya, dan banyak tokoh-tokoh yang lain, itu kan pekerjaan dakwah atau bangsa Indonesia masalahnya nggak kelar, dilanjutkan untuk oleh generasi berikutnya kan gitu ya. Habib Rizik juga begitu, nggak mungkin selesai masalah Indonesia ini di tangan seorang Habib Rizik, betapapun hebatnya Habib Rizik. Kita hanya mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Makanya di dalam sejarah, dalam proses-proses sosial politik itu, keren ya bahasanya. Proses-proses sosial politik apa maksudnya, aku ya orang ngerti. Itu maksudnya kita jangan berpangku tangan. Kenapa? Ini negeri-negeri kita gitu ya. Habib Rizik mencoba untuk terlibat dalam pergulatan membangun, menjadikan Indonesia becoming, untuk menjadi Indonesia. Itu Habib Rizik adalah bagian yang inherent, yang melekat ya, dalam proses untuk membangun wajah Islam Indonesia modern. Dan Habib Rizik adalah salah satu, bukan satu-satunya yang berjasa di dalam membangun Indonesia. Tetapi Habib Rizik mencoba untuk berbuat semaksimal mungkin bagaimana menjadikan NKRI itu bersyariah. Nah, itu istilah yang khas dari Habib Rizik. Jadi basis dari NKRI yang Pancasila itu adalah syariah Islam. Masya Allah. Pak Najib di Amsterdam ini angin kenceng ya. Wanita di Perancis. Saya rekaman ini jam 2, jam setengah 3 ya. Kenceng anginnya, Masya Allah ya. Jundullah, tentara Allah anginnya. Pak Haji Iskandar di Darwin, atau yang di Pak siapa itu yang di Los Angeles ya, di LA ya, selamat menikmati wajah saya. Nah, kembali ke Habib Rizik. Oh iya, Ibu Ajeng enggak, saya enggak lupa dengan Ibu Ajeng ya. Ukurannya sudah kita belikan ya, 4 buah ya Quran. Untuk anak-anak itu kan Ibu kirim 500.000, kita belikan 4, satunya 150.000 ya. Quran wakaf hafalan untuk anak-anak santri saya. Dan yang 4 sebelumnya sudah kita bagikan dananya dari Ibu ini, Faula Panda di Hong Kong. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah menerima ya balasan dan pahala dari Allah dengan berlipat ganda bagi yang mewakafkan Al-Quran hafalannya, standar hafalan Quran internasional. Nah, sekarang kembali ke Habib Rizik ya.
Jadi Habib Rizik hendaknya dilihat dalam konteks perjuangan sejarah tokoh-tokoh masa lalu termasuk Hamka dan Natsir. Saya sudah berjumpa dengan Buya Hamka waktu saya remaja umur 19 tahun, ketika satu hari di waktu selesai sholat asar saya meniti tangga Masjid Agung Al-Azhar perlahan-lahan menuju Buya Hamka yang tidak jauh rumahnya dari situ, dan saya kemudian bersalaman berbicara berdua 10 menit dengan Buya Hamka ketika saya berusia 19 tahun, kira-kira tahun 80 ya. Buya Hamka berarti usianya waktu itu 72 tahun. Alhamdulillah, perkontak wajah dan percakapan 10 menit itu mengubah perjalanan hidup saya, sehingga saya mencintai Buya Hamka karena Allah dan juga meniti jalan dakwah dengan cara yang sangat sederhana. Dan saya sekarang adalah guru dari Iqra 1 guru ngaji, ya itulah ilmunya baru segitu ya. Terus saya juga sudah pernah berjumpa dan rapat pertama dan terakhir dengan Bapak Muhammad Natsir ya, tokoh politik yang dahsyat ya di masanya dan akan dikenang dalam sejarah politik Indonesia modern, salah satu tokoh yang berjasa untuk merekatkan kembali NKRI dan menjadi Perdana Menteri yang pertama NKRI tahun 1950 Pak Natsir. Dan saya tahun 92 rapat di rumah beliau di Jalan Jawa, di Jalan Cokro Aminoto, Jakarta, untuk membahas perjuangan, membantu perjuangan solidaritas rakyat Bosnia Herzegovina yang memproklamasikan diri dari Yugoslavia, memisahkan diri dan memproklamasikan sebagai negara Islam Bosnia di Eropa. Dan dari rumah itulah ide Pak Natsir kemudian terjadi gelombang solidaritas Bosnia di seluruh Indonesia. Jasa dari Pak Natsir membela, memiliki empati terhadap negeri Muslim Bosnia yang sedang berjuang tahun 92. Saat itu usia Pak Natsir 84 tahun, dan usia saya waktu itu berarti 61, ya sekitar 33 tahun ya. 31 tahun ya. 31 tahun, Masya Allah. Saya berbahagia berjumpa dengan Buya Hamka dan Muhammad Natsir, dua tokoh yang menjadi rujukan perjuangan dakwah Islam di masanya, di masa Orde Baru Pak Karno dan juga Orde Lama, Orde Baru Pak Harto dan Orde Lama Bung Karno, dan dua-duanya masuk penjara di masa penguasa otoriter di akhir kekuasaannya itu Bung Karno dan Pak Harto. Hamka di penjara 2 tahun 4 bulan oleh Soekarno. Muhammad Natsir di penjara oleh Bung Karno selama 4 tahun 6 bulan, dan kemudian dicekal selama lebih dari 10 tahun oleh Bung Karno, yaitu Muhammad Natsir. Tidak boleh keluar dari Indonesia. Dan sekarang Habib Rizik tidak boleh masuk ke Indonesia selama 3,5 tahun. Dicekal oleh siapa? Saya nggak tahu. Udah dulu ya, itulah ya. Jadi ternyata poinnya adalah perjuangan selalu mendapatkan, selain peluang-peluang yang baru, juga tantangan yang selalu baru. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, juga tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lihat tanah nih. Aku jalan dari sini berapa menit.